anak kepada Ustaz Saifuddin selaku imam besar. Pada Ustaz Saifuddin waktu dan tempat kami persilakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah karena kita senantiasa dalam kesehatan ya, dalam petunjuk Allah bisa menghargai masjid Allah Subhanahu wa taala walaupun di tengah pandemi ini. Kita semoga dikasih keselamatan, dijauhkan daripada mara bahaya, penyakit dan sebagainya. Semoga Allah berikan kita kesehatan serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahmatullah, kita bersyukur dapat undangan menghadiri undangannya Bang Aldi ya. Kita di satu sisi bersedih ya, karena ketika mau kehilangan teman setia masjid ya. Tapi satu sisi pula kita senang karena beliau pun akan berbulan madu lagi. Dan ini yang kita nantikan ya. Juruan kepengen ya. Semoga Allah SWT memperlancar perjalanan beliau, dikasih kesehatan, keselamatan sampai tujuan, sampai bertemu dengan kampung halaman istri tercinta dan juga orang tua. Amin ya rabbal alamin. Hadir rahmatullah, seperti biasa petuah ataupun nasihat bagi kita semua ya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang ini akan bahagia dari segi syariatnya. Kita orang-orang ada berapa pilar daripada keluarga bahagia yang patut kita jadikan pegangan hidup kita menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa? Lupa setiap ada orang balik kita akan terus gemburkan, lupa akan kita kumandangkan agar kita ini yang mau balik, yang di sini semua itu adalah patut kita jadikan pegangan acuan. Jadi yang pertama apa? Mantakuna zaujatuhu sholihatan. Nah, ini adalah pilar kebahagiaan dunia akhirat ala Rasulullah, menurut Rasulullah atas petunjuk Rasulullah. Jadi pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihatan. Ini adalah termasuk pilar utama. Kenapa? Filosofi dari orang Jawa garwa adalah sigaran yang nyawa. Jadi kalau masih jomblo masih hidupnya hanya separuh saja, masih separuh hampa. Pokoknya separuh aja. Ya, kalau jalan ya pincang ya. Kalau jalan pincang, istilah kalau sepeda ya sudah bisa jalan ya. Apalagi mobil ya kan separuh nyawa kan. Jadi saya kalau berjalan masih pincang, masih perlu pendamping, perlu pasangan. Karena sunatullah kan. Jadi orang ini dikasih pasangan. Masuk adalah sunnah. Berarti kalau kita ini masih single, berarti ini harus cepat-cepat dilengkapi gitu. Kita masih masih tadi belum sempurna. Karena pada Rasulullah disebutkan ketika orang ini sudah menikah, berarti dia sudah menyempurnakan separuh agamanya, tinggal separuh agamanya disempurnakan lah. Jadi itu orang yang sudah punya istri baru separuh. Berarti kalau belum nikah berarti ya belum dapat separuh, seperempat atau sepertiga paling kan ini. Termasuk ini tadi seperti apa yang kita kajian tadi kan habis maghrib. Pilar daripada keluarga sakinah mawaddah adalah kita ini bagaimana kita ini coba ringan-ringan saja, itu amalan kita ini sholat berjamaah dengan istri. Pokoknya sang suami sebagai imam betulan ya, walaupun ya sebisanya, walaupun tidak pernah mengimami kepada orang lain, tidak kita imami terhadap istri kita sendiri. Imam ini adalah secara hakikat dan juga secara tadi sekarang pokoknya memang dia ini mau ngimami sholat secara keseluruhan. Dia ini memang adalah imam daripada istri dan anaknya sebagai penanggung jawab, sebagai nahkoda daripada keluarga. Setidaknya tadi ngimami
sholat, ada kesempatan pokoknya diusahakan sholat sama istri, pokoknya sangat bahagia. Ya, Terus jadi- setelah itu, setelah sholat itu dia ini salaman sama istri. Terus apa namanya ini, bagaimana si suami ini mencium tangan istrinya, pokoknya dibuat rebutan ciuman, pokoknya itu mesra sekali. Mencium. Pokoknya, tapi untuk kalau misalnya pengen sholat sunnah ya jangan sampai menyentuh kulitnya, karena madzhab Syafi'i kan batal kan. Tapi kalau enggak itu ya pokoknya dia suruh, saya kan pakai ini kan. Pokoknya bagaimana sang suami ini cepat mencium tangan istrinya. Nah, ini. Jadi nanti kan rebutan, pokoknya nanti sandiwara itu perlu diperhatikan ini. Pokoknya indah sekali. Ustaz praktek Ya juga. jelas dong. Pokoknya itu kenangan terindah. Jadi bagaimana suami ini ngasih apa namanya ini, ngasih enggak sandiwara ya, maksudnya bagaimana ngasih adegan yang sekiranya itu romantis dan kan. Itu secara lahiriah ya bisa memberikan kerukunan, secara batinnya emang tidak pahala kan kita ini menggumul istri, pergaulan dengan bagus kan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf kan, kita bagaimana kita memperlakukan istri dengan baik. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah gitu baik habis sholat seperti kita ini salaman kan, terus kita coba mendahului sebelum dia cium tangan kita cium tangan dia. Pokoknya nanti dia kelopak-kelopak. Pokoknya itu saya. Jadi memang cara agama memang akan mempererat daripada suami istri. Mau cekcok mama apa kan akan lerem, akan apa dengan adanya wudhu, sholat terus berjamaah, doa bersama, salaman bersama, pokoknya senang, pokoknya lahir batin lah hari ini. Seperti tadi kan, pokoknya itu awal daripada kehangatan. Jadi intinya apa tadi? Solihatan soleh. Pokoknya bagi yang jombloan ini jangan mikir yang cantik saja, karena yang cantik itu pasti cetakan luntur. Kalau solehah ini yang setengah cantik akan menjadi cantik. Pokoknya ada apa namanya, ada buktinya. Karena apa? Ketika kita mbur cantik tok, enggak solehah, kau pasti akan sengsara. Nanti di rumah sudah tabungan sudah mulai merosot, pasti akan diusir lagi, kasarnya akan diusir lagi, terus cari lagi ya gitu kan. Tapi kalau istri soleh, contohnya kalau Mas Adi, kalau yang kita ini apa namanya yang lainnya kan, kita ini kepengen nambah, dia ini mencukupkan diri 3 tahun saja. Ini kalau udah istri solehah, pokoknya udah ada, pengen tambah lagi masanya kan, masih rumah belum punya, masih bangun, kendaraan belum ada. Nah ini adalah bagaimana solehah istrinya. Mampu menerima apa adanya, 3 tahun cukup, mencukupkan diri, enggak cari cukup, mencukupkan diri ya. Kalau kita buru enggak cukup terus, nambah. Ini contoh istri yang istimewa. Ya. Sama istri kan enggak boleh ngajak lagi, enggak ada. Coba mencoba lah ya, ini kalah sama istri beliau ya, sini sudah cukup. Jadi cukup itu kita ini kalau istilah secara hati nurani memang kepengen nambah kan itu kan, tapi kita bagaimana mencukupkan diri ini yang mahal, yang sulit bagi kita. Beliau istrinya kalau tidak mencukupkan diri tidak mampu lah kan. Nah ini semoga kita doakan semoga di rumah istri punya anak solehah, ada orang tua lagi kan. Karena tadi pertama istri solehah, yang kedua adalah antakuna auladu abroron, anaknya yang bagus yang taat. Ini yang kedua. Ya tentunya istri dulu baru anak. Dari mana dapat anak kalau belum punya istri. Punya istri kalau tidak dikumpuli ya kapan punya anak, sama saja. Istri itu jauh LDR ya sama, tidak bisa dijadikan itu kan. Mas Agus, di rumah kenapa Mas Agus? Jadi yang kalau Mas Adi tidak cukup, maksudnya pas ini pertama punya istri, terus punya anak ya balik dikumpuli kan. Kalau tidak dikumpuli tidak kapan jadinya kan. Terus yang ketiga antakuna pula tahu solehina, jadi pergaulannya bagus, komunitasnya bagus, masyarakat lingkungannya bagus, soleh, insya Allah hidup dengan bahagia. Yang keempat ini antakuna rizku berarti rezekinya di rumahnya. Nah ini semoga Kang Adi
sebagaimana mencegah diri ya tidak perantau lagi punya usaha di rumah. Kita masing-masing ini adalah targetnya adalah usaha. Jangan pengen rumah mewah ataupun apa yang penting kita usaha bisa kumpul anak istri. Karena apa? Aku nelpon tadi ya Pak Bagus, Pak Kang Bowo, nah ya, Pak Rudi pernah dengar. Telepon sama, wah enak istri ada widgetnya lah kita. Jadi Pak Adi mau memperhatikan ada yang widgetnya, ada yang masakin sebagainya. Pokoknya kalau hidup ini ada pasangannya celes, enak. Telepon apalagi di sampingnya masalah. Kita punya istri aja kalau apa namanya, walaupun jauh ada yang ngeleremke rasanya celes enak, masalah akan menjadi reda, masalah akan ringan. Tapi kalau belum ada istri ya maka apa masalah tambah rumput tambah sumpek ya, maka cepatlah ya jumlah cepatlah segerakan Pak. Pokoknya jangan mikir apa-apa, pertama istri yang solehah, cari yang solehah. Itu insya Allah ada 4 pilar bahagia menurut Rasulullah ya. Semoga kita dapat itu mendapatkan itu semua atas berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz atas kajiannya, Masya Allah ya. Kajiannya sangat menyentuh hati, baper, bikin. Ini mengulang apa yang beliau sampaikan ya Ustaz, yang khususnya yang belum nikah ya cari istri yang solehah, jangan yang cantik. Kalau bisa cantik tapi solehah ya. Itu aja. Dan semoga yang belum Allah menyegerakan ya. Amin. Amin ya. Itu khususnya yang saya doakan itu yang cepat. Macam mana orang Cilacap. Baik, terima kasih untuk meningkat satu karena apa hikmahnya udah menunggu di bawah, kasihan ya. Enggak enak dimakan, kedinginan. Oke, untuk acara terakhir itu penutup kan Ustaz. Ada tisarika al-Fatihah. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعيمين نعمه زيدا ربنا اللهم صل وسلم على محمد أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا خاسرين لا إله إلا سبحانك إنا كنا ظالمين ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وعلى المسلمين اللهم صل وسلم اللهم إنا نسألك من نافعا